الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan Kamus Kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-8 pada huruf zal, huruf za. Kita mulai dengan kosakata zarwu. Kata zar atau zarwu memiliki dua makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya menciptakan. Lihat Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami ciptakan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kemudian lihat Quran surat Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 11. Allah berfirman, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Diciptakannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Kemudian yang kedua mempunyai makna angin yang menerbangkan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Makna ini sesuai arti asalnya. Jadi kata zar atau zarwu memiliki dua makna. Makna yang pertama artinya menciptakan, makna yang kedua artinya angin yang menerbangkan. Kosakata selanjutnya ada kata zikir. Kata zikri, kata zikru atau zikir memiliki 17 makna dalam Al-Quran. Makna yang pertama, zikir bermakna wahyu, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 25. Allah berfirman, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Lihat pula Quran surat Al-Mursalat surah yang ke-77 ayat 5. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Yang kedua, kata zikir bermakna Taurat, sebagaimana Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 43-44. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Kemudian lihat Quran surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 7. Allah berfirman, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian yang ketiga, kata zikir artinya Al-Quran itu sendiri. Perhatikan Quran surat
Ali Imran surah yang ketiga ayat 58 Allah berfirman, demikianlah kisah Isa, kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Kemudian perhatikan Quran surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 2 Allah berfirman, tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka. Kemudian yang keempat, zikir artinya lauh mahfud. Ini terkandung dalam Quran surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 105. Allah SWT berfirman, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam lauh mahfud. Yang kelima, zikir artinya ingat dalam bentuk ketaatan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 152. Allah SWT berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, yakni ingatlah kepadaku dalam bentuk ketaatan. Yang keenam, sholat Jumat. Jadi zikir artinya sholat Jumat. Perhatikan Quran surat Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 9. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, yakni kepada sholat Jumat semata. Yang ketujuh, zikir artinya sholat 5 waktu. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 238-239. Allah berfirman, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan dan berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka ingatlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui, yakni sholatlah. Kemudian perhatikan Quran surat Al-Munafikun surah yang ke-63 ayat 9. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni dari sholat 5 waktu. Yang kedelapan artinya kemuliaan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 10. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Kemudian Quran surat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kemuliaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kemuliaan itu. Kemudian lihat juga Quran surat Az-Zukhruf surah yang ke-43 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Yang kesembilan, zikir artinya berita, sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 83. Allah berfirman, katakanlah, aku akan bacakan kepadamu berita tentangnya. Lihat juga Quran surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah berita bagi orang-orang yang bersamaku dan berita bagi orang-orang yang sebelumku. Kemudian lihat Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sekiranya di sisi kami ada berita dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu. Kemudian yang ke-10, zikir artinya mengingat dengan lisan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu, yakni menyebut dengan lisan. Kemudian lihat Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian
lihat Quran surat Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 41. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang ke-11, zikir artinya mengingat dengan hati. Perhatikan Quran surat 3 ayat 135. Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, yakni mengingat dengan hati. Yang ke-12, zikir artinya menjaga. Lihat Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 63. Allah berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, yakni jagalah perintah dan larangan yang ada di dalam Taurat. Lihat juga Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 103. Allah berfirman, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, yakni peliharalah nikmat Allah. Makna demikian banyak dimaksudkan dalam Al-Quran. Yang ke-13, zikir bermakna memberi wejangan, sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, yakni wejangan yang telah diberikan. Lihat juga Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 165. Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, yakni apa yang diwejangkan. Kemudian perhatikan juga Quran surat Yasin surah yang ke-36 ayat 19. Allah berfirman, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan atau kamu bernasib malang, yakni kamu diberi wejangan. Yang ke-14, zikir artinya renungan atau tafakur. Lihat Quran surat Shad surah yang ke-38 ayat 78. Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Kemudian lihat Quran surat At-Takwir surah yang ke-81 ayat 27. Allah berfirman, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yakni untuk bertafakur bagi mereka. Kemudian yang ke-15, zikir artinya penjelasan. Lihat Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 63. Allah berfirman, dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, yakni penjelasan dari Tuhanmu. Kemudian lihat Quran surat Shad surah yang ke-38 ayat 1. Allah berfirman, Shad, demi Al-Quran yang mempunyai peringatan, yakni mempunyai penjelasan. Kemudian kata zikir juga mempunyai makna tauhid, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 124. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni dari tauhid Sang Maha Penyayang. Kemudian yang ke-17, zikir artinya rasul, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 2. Allah berfirman, tidak datang kepada mereka suatu peringatan pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, yakni tidak datang kepada mereka seorang rasul pun. Lihat juga Quran surat At-Talaq surah yang ke-65 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu, yakni menurunkan rasul. Demikian, sebelum ditutup kita ringkas lagi untuk kata zikir, bahwasanya kata zikir dalam Al-Quran memiliki 17 makna. Yang pertama artinya wahyu, yang kedua artinya Taurat, yang ketiga artinya Al-Quran,
yang keempat artinya lauh mahfuz, yang kelima artinya ingat dalam bentuk ketaatan, 6 zikir bermakna sholat Jumat, 7 bisa bermakna sholat 5 waktu, yang ke-8 zikir artinya kemuliaan, yang 9 zikir artinya berita, yang ke-10 zikir artinya mengingat dengan lisan, yang ke-11 zikir artinya mengingat dengan hati, 12 zikir artinya menjaga, 18 zikir artinya memberi wejangan, 14 zikir artinya renungan atau tafakkur, 15 zikir artinya penjelasan, 16 zikir artinya tauhid, 17 zikir artinya rasul. Demikian para sobat Al-Haqqu TV semuanya, penyampaian Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis bagian yang ke-8 pada huruf za. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.